saya akan mengangkat sebuah tema, yaitu berbakti kepada orang tua dan mencintai didikan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, saya akan menceritakan sedikit kisah di mana seorang anak menjadikan orang tuanya itu sebagai penjaga parkiran. Kisah ini terjadi di Hong Kong. Si anak ini dan kedua orang tuanya mereka tinggal di kota, dan si anak ini bekerja di sebuah perusahaan. Mereka hidup berkecukupan karena anak ini bekerja di perusahaan yang lumayan besar. Setiap pagi anak ini berangkat untuk bekerja, dan sore harinya ia kembali dari tempat ia bekerja. Pada suatu hari ketika si anak ini berangkat bekerja dan sorenya ia kembali, ia hendak memarkir mobilnya. Tetapi ketika ia hendak memarkir, tempat ia biasa parkir mobil sudah diisi sama mobil orang lain. Jadi dengan kesal, dengan tidak enak hati, ia pergi untuk memarkir mobilnya di rumah tetangganya. Dan keesokan harinya ketika ia berangkat untuk bekerja, ia berpesan kepada orang tuanya untuk menjaga parkiran supaya tidak ada mobil lain yang parkir di situ. Dan saking sayangnya mereka kepada si anak ini, mereka tidak membantah, tidak melawan. Mereka hanya menuruti keinginan si anak ini. Dari pagi mereka jaga secara bergantian dengan membawa kursi, air aqua 1 botol. Mereka duduk di tempat parkir itu dari pagi sampai sore. Si anak ini kembali dari kantor. Itu adalah mereka tidak merasa lelah, tidak merasakan sengatan matahari yang begitu panas. Itu semua karena dilandasi dengan mereka cinta dan sayang kepada anak mereka. Mereka tidak rasa panas, karena yang lebih itu adalah kasih sayang mereka terhadap orang tua. Jadi teman-teman, sikap atau kelakuan yang dilakukan si anak ini tadi tidak perlu kita tiru, karena Tuhan memberikan orang tua kepada kita bukan untuk dijadikan pesuruh anak-anaknya, tetapi wakilnya, tangan kanannya untuk mendidik kita. Kita sesuai dengan tema di atas, di mana kita diajak untuk berbakti. Sekarang saya mau tanya, apa itu berbakti? Berbakti yaitu bagaimana kita menuruti segala nasihat, ajaran, didikan, baik itu dari orang tua, sesama, dan terutama kepada Tuhan, serta kita menjauhi semua larangannya. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah berbakti kepada orang tua? Kita berbakti dulu kepada orang tua, baru itu kita bisa berbakti kepada orang tua, kepada Tuhan. Apabila kita berbakti kepada orang tua, apabila kita berbakti kepada Tuhan, tetapi kita tidak berbakti kepada orang tua, itu kan sama saja. Jadi kita harus berbakti dulu kepada orang tua, baru itu kita berbakti kepada Tuhan. Pertanyaan ini saya kembalikan kepada pribadi kita masing-masing. Hanya pribadi kita yang bisa menjawab. Jika kita sudah berbakti, mari kita pertahankan dan kita tingkatkan supaya itu menjadi kebiasaan hidup kita. Tetapi jika kita belum berbakti dan masih suka melawan sama orang tua, mari secara perlahan-lahan kita belajar untuk menjadi orang yang berbakti kepada orang tua. Amin. Amin. Kita tidak boleh mencontohi si anak tadi yang menjadikan orang tua sebagai penjaga parkiran. Itu bukan namanya berbakti, tetapi berbalik, anak yang perintah orang tua. Dan karena kasih sayang orang tua, mereka tidak menghiraukan atau mereka tidak membantah. Mereka hanya menuruti apa yang menjadi keinginan anak ini, karena mereka sangat sayang kepada si anak tadi. Yang namanya berbakti itu bagaimana kita menuruti nasihat orang tua, tidak sekedar kita mendengar, tapi kita melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Meskipun kita sudah kaya, sudah dewasa, sudah menjadi orang yang sukses, berbakti kepada orang tua itu wajib. Walaupun orang tua kita itu jelek, miskin, serba berkekurangan,
Itulah orang tua, itulah tangan kanan Tuhan untuk mendidik kita. Kita harus menjalankan kewajiban kita sebagai anak. Karena anak yang berbakti kepada orang tua akan memiliki masa depan yang cerah dan akan menjadi orang yang sukses ke depannya. Amin. Di ayat yang ke-18 mengatakan, hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Dulu banyak orang tua yang mendidik anaknya dengan begitu keras, dengan pukulan, makian, dan sebagainya. Dan hasil dari didikan itu, semua anaknya menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang menjadi orang yang bisa. Tetapi sekarang mendidik anak dengan cara menasihati, atau dengan pukulan hampir tidak ada. Karena jika orang tua mau mendidik anaknya dengan pukulan, itu bertentangan dengan hukum. Nanti orang padahal anak yang salah, orang tua yang kena denda karena atas penganiayaan terhadap anak. Padahal orang tua itu tidak mau anaknya itu menjadi orang yang tidak berguna. Orang tua tidak mau anaknya menjadi orang yang terbelakang, tidak mau menjadi orang yang biasa-biasa saja. Tetapi orang tua mau supaya anaknya menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berpendidikan. Orang tua mendidik kita dengan begitu keras bukan karena mereka benci, tetapi karena mereka sayang. Mereka berpikir saya ini sudah tidak sekolah, tidak berpendidikan. Jadi saya punya anak nanti harus menjadi orang yang hebat, orang yang pintar. Itu yang menjadi harapan orang tua sehingga mereka mendidik kita begitu keras. Dan yang menjadi masalah secara umum saat ini yaitu ilmu pengetahuan teknologi. Teknologi yang semakin canggih dengan aplikasi-aplikasi yang memudahkan itu, yang memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan sesama, baik itu di luar negeri, di luar daerah, atau di tetangga kotanya kita, itu sangat mudah. Tetapi sebenarnya ini bukan masalah, tetapi tergantung dari kita yang menggunakan. Jika kita menggunakan aplikasi ini untuk hal yang positif, hal yang baik, maka hasilnya nanti akan baik juga. Tetapi jika kita menggunakan aplikasi ini dengan tidak baik, maka hasilnya akan tidak baik. Aplikasi yang menjadi masalah yaitu aplikasi Facebook. Banyak yang salah gunakan. Aplikasi ini menjadikan karakter setiap anak itu berubah. Dulunya yang rajin ke gereja, yang rajin beribadah, yang rajin bantu orang tua, yang tidak maki, tidak suka melawan sama orang tua. Tetapi sejak mereka kenal yang namanya aplikasi Facebook, semuanya berubah. Hilang kayak sekam yang ditiup angin, tiba-tiba langsung hilang dalam jangka waktu yang pendek. Itu yang menjadi masalah. Banyak anak muda sekarang ini yang awalnya itu alim-alim, baik, ini rajin belajar, suka berkumpul dengan teman-teman, bercerita bersama. Tapi setelah mengenal aplikasi Facebook, kita lebih suka menyendiri dulu di depan terminal itu untuk tas HP, main Facebook, kunci diri di dalam kamar, kita asik main Facebook, dan kita tinggalkan kebiasaan baik kita. Selama ada aplikasi Facebook, saya amati selama ini hubungan sosial antara sesama, interaksi sosial tidak ada, hampir hilang. Kita punya teman, kita ajak dia jalan-jalan, satu punya HP, satu tidak. Satu dia asik sudah main HP, kita tidak hiraukan lagi yang satu orang, kasihan dia. Itu yang saya amati. Jujur saja kalau melihat yang main Facebook itu saya paling tidak suka sudah. Karena
saya lihat orang main Facebook ini, apa ini main ini, bikin habis waktu, buang-buang waktu saja. Mending kita bantu orang tua, selesaikan pekerjaan kita atau belajar apa kita melakukan suatu pekerjaan yang positif begitu. Apa kita main Facebook, duduk apa, hadapin HP dari jam 7 sampai jam 10, kadang-kadang sampai jam 1. Padahal rasanya itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Kalau apa itu bukan masalah karakter juga, tetapi masalah kesehatan. Jika kita terlalu lihat apa, terlalu main HP dengan apa yang terang itu, layarnya yang terlalu terang, maka itu bisa merusak mata juga, merusak pupil mata kita. Jika kita berjam-jam sampai larut malam kita main HP, itu juga berdampak pada kesehatan, kurang istirahat, itu tidak baik. Jadi hal yang saya tekankan adalah mari kita utamakan dulu membantu orang tua. Kita harus memakai waktu yang ada dengan sebaik mungkin, karena kita hidup ini hanya sementara. Jadi masa muda kita atau selama kita muda ini kita harus gunakan untuk hal yang positif. Kita tidak boleh menggunakan masa muda ini untuk hal-hal yang negatif. Karena jika kita terlalu, sekarang ini banyak yang saya amati, hampir semua anak muda itu baik dari SD, SMP, ya kalau SMA wajar lah dong pegang HP, tapi yang SD itu sudah asik main Facebook. Biar orang tua berteriak bagaimana di belakang, minta pertolongan, bantu ini, mereka asik di kamar main HP. Padahal itu saya paling tidak suka lihat apa kalau ada yang main Facebook. Kalau saya diajak sama teman untuk jalan-jalan, dia punya HP, saya tidak ada. Kalau dia asik main HP itu saya tidak pamit lagi pulang, itu langsung pulang sudah. Karena saya paling tidak suka memang ada yang main HP. Apa kita menyombongkan diri padahal kita orang tua kita yang tidak ada. Lebih baik kita gunakan waktu dengan sebaik mungkin, karena pepatah menyatakan waktu itu adalah emas. Jadi kalau kita buang-buang waktu berarti kita sudah menyia-nyiakan emas yang sudah diberikan kepada kita sudah buang itu. Jadi kita harus menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Apapun yang orang tua suruh, yang orang tua minta supaya kita bantu, kita harus dahulukan itu. Biar kita main Facebook itu berapa jam, yang penting itu kita harus utamakan dulu bantu orang tua. Karena jika kalau kita menjadi anak yang berbakti, seperti apa yang saya katakan tadi, masa depan kita akan cerah. Kita akan dengar firman Tuhan yang rancangan Tuhan adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Tetapi jika kita tidak menuruti atau mengikuti apa jalan yang dikehendaki Tuhan, maka masa depan yang cerah itu akan hilang, tidak akan kita dapatkan. Hal yang dapat kita petik yaitu menghormati orang tua sesama dan terutama kepada Tuhan, mencintai didikan, mendengarkan nasihat, serta melakukan dan jangan terlalu dalam arus globalisasi yang begitu pesat. Anak yang berbakti kepada orang tua adalah anak yang mempunyai masa depan yang cerah. Silakan. Kalau ada yang mau tambahkan waktu dan kesempatan saya